Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Mujikana sebagai pembicara pertama dari kelompok kami yang beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri dengan Reda Wali Adi. Di mana saya di sini akan menjelaskan gambaran umum aplikasi dan struktur utama kode dari proyek kami ini. Di mana proyek kami ini adalah aplikasi web sistem pendukung keputusan untuk menentukan mahasiswa berprestasi menggunakan metode MAUT atau Multi Attribute Utility Theory, di mana aplikasi ini dibangun menggunakan Python Flash dan database SQLite. Nah, pada struktur awal kode ini terdapat Flash, SQLite 3, Pandas, OS, di mana ini di mana Flash ini untuk membangun aplikasi webnya, di mana SQLite-nya ini untuk database lokal, di mana Pandasnya ini sebagai membaca file Excel atau CVS yang akan di-upload nanti, kemudian OS-nya itu untuk mencek keberadaan file database-nya. Kemudian pada aplikasi ini dibuat app Flash, kemudian database-nya diset dengan SPK-DB. Kemudian pada fungsi initdb itu sangat berpenting karena berfungsi untuk mengecek apakah database SPK DB-nya sudah ada. Ketika sudah ada, maka database akan dihapus atau dibuat ulang, lalu kemudian membuat dua tabel, di mana tabel pertama yaitu kandidatnya mahasiswa seperti nama, IPK, kehadiran, prestasi, organisasi, keaktifan kelas dan disiplin, serta kesopanan. Di mana semua kriteria ini akan digunakan dalam perhitungan MAUT, di mana tabel keduanya yaitu C1 hingga C7, di mana bobot ini menentukan seberapa penting tiap kriteria dalam penilaian akhirnya nanti, mana nilai bobot langsung dimasukkan dalam secara default, dan total bobotnya nanti itu sesuai aturan mautnya. Kemudian di mana konsep sistem pendukung keputusan itu sendiri, di mana mahasiswa sebagai alternatif, kemudian kriteria atau atributnya ini, kemudian uh, bobot kepentingannya nanti dihitung di sini untuk bobot atau perankingan, dan hasilnya nanti dilihat dari sininya, di mana alur kerja aplikasinya nanti itu pertama admin nanti memasukkan atau mengupload data mahasiswa berupa file Excel maupun CSV. Kemudian data kedua yaitu memasukkan datanya ke dalam database. Kemudian ketiga, bobot bisa diubah lewat halaman web nantinya. Kemudian pada poin keempat yaitu sistem menghitung nilai mautnya. Kemudian 5, hasil ranking ditampilkan. Nah, setelah itu perhitungan maut dan routing flashnya akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya, Rida Hawaliadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Awali Adi dengan NIM 105841110123. Saya dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan video rekan kelompok saya, yaitu Arina Manasikana, di mana dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi menggunakan metode multi atribut teori atau MAUT, yaitu tugas sistem pakar, di mana saya akan menjelaskan bagian yaitu bagian bagian ini def get ranked atau result,
di mana fungsi ini bertugas untuk menghitung ranking mahasiswa. Langkah pertama yaitu kita mengambil seluruh data mahasiswa dari database. Yang kedua, mengambil bobot kriteria dari tabel bobot. Di sini saya akan men-share. Ini sudah ada eh, data-data mahasiswa yang masuk, yang mereka sudah isi. Menjelaskan normalisasi maut. Karena nilai tiap kriteria berbeda skala, maka dilakukan normalisasi min atau max. Di mana rumus yang digunakan yaitu U sama dengan nilai garis miring nilai nilai underscore min garis miring nilai garis bawah max kurang nilai garis bawah min, di mana kita bisa lihat di sini ada di sini rumus-rumusnya semuanya. Ini, nah, di mana hasil normalisasi berada di rentang 0 sampai 1 sesuai konsep maut. Jika nilai max dan min sama, sistem otomatis memberi nilai utilitas 1 supaya tidak terjadi error pembagian 0. Yang terakhir itu ada yang ketiga yaitu penghitungan nilai akhir di mana setelah normalisasi sistem menghitung skor akhir dengan rumus. Skor sama dengan utilitas kali bobot. Setiap kriteria dikalikan dengan bobotnya, lalu dijumlahkan hasilnya. Eh, adapun adapun dua yaitu dibulatkan hingga 4 angka desimal, disimpan sebagai skor utilitinya. Data mahasiswa kemudian diurutkan dari skor tertinggi ke terendah sehingga didapatkan ranking. Selanjutnya ada penentuan grade IPK. Selain maut, sistem juga memberi grade IPK. Semisal nilai IPK ada A minus, B plus, B, C, D, dan E. Grade ini hanya sebagai informasi tambahan, bukan faktor maut. Yang keenam ada routing flash, di mana beberapa route penting menampilkan ranking mahasiswa. Upload file Excel atau CSV, data kategori seperti nasional atau 90 sampai 100% dikonversi ke angka. Update bobot via AJAX, hapus ajak atau ID, hapus data mahasiswa tanpa reload atau halaman. Sistem fitur ini membuat aplikasi dinamis dan interaktif. Yang terakhir, saat aplikasi dijalankan, jika database belum ada, maka init garis bawah DB otomatis dipanggil. Yang kedua, aplikasi dijalankan dengan metode debug. Secara keseluruhan, aplikasi ini sudah memenuhi konsep SPK berbasis maut, terstruktur, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Kita jalankan. Saya akan melihatkan hasilnya. Akan melihatkan hasilnya. Baik, ini di sini sudah terlihat di mana hasil seleksi mahasiswa berprestasi. Total kandidat ada 9 dan rata-rata skor itu 0,55 dan kriteria ada 7 dimensi. Di mana peringkat kelayakan mahasiswa itu ada di Muhcaidi Rijal, eh, kedua Asmaul Husna, ketiga Rina Manasikana, keempat Rida Walia, dan selanjutnya sampai IPK eh, 3,30. Dan kita bisa lihat di sini juga yang tadi saya jelaskan ada beberapa root penting atau
kita bisa lihat pengaturan bobotnya di sini, pengaturan bobot. Nah, di sini atur bobot kriteria kita C1 kurang IPK. IPK itu diambil dengan nilai 0,25. Kalau C2 untuk kehadiran kita ambil 0,15. Untuk C3 atau prestasi kita ambil 0,15. C4 atau organisasi kita ambil 0,10. C5 keaktifan kelas kita ambil 0,10. C6 disiplin itu kita ambil 10,15 dan etika kita ambil 10,10. Maka di sini kita akumulasikan semua nilai yang akan muncul nanti di sebuah kita simpan. Oke. Nah, di sini jika sudah diakumulasikan di bobot, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul siapakah IPK atau IPK yang tertinggi atau huruf mutu yang memang benar-benar memenuhi standar. Nah, di sini kita lihat ada peringkat pertama ada Chaidir, ada Ismail Husna. Jadi di setiap bobot di sini kita akumulasikan semuanya ada tujuh eh, tujuh dimensi atau tujuh aturan bobot kriteria untuk memenuhi IPK yang paling tertinggi. Eh, baik, baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin sekian dari saya. Ini lanjutan video dari eh, rekan saya yang pertama yaitu Arina Manasikana dan saya pemateri kedua. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.